Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 7 semester 1 bab 6 energi dalam kehidupan. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan bahas konsep energi, satuan energi, energi potensial, dan energi kinetik. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sultan Edu supaya peserta didik sekalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Kita konsep untuk bab 6 energi dalam kehidupan itu adalah energi, konsep energi, sumber-sumber energi, perubahan energi. Pada konsep energi itu ada bagiannya jenis-jenis energi, kemudian hukum kekalahan energi. Pada sumber-sumber energi ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang ketiga, perubahan energi. Jadi itulah materi yang akan kita bahas nantinya pada bab 6 ini. Semoga peserta didik sekalian dapat mengikuti dengan senang hati, dengan enjoy, dan dapat menyerap materi yang kami sajikan. Konsep energi. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan, pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Begitu juga dengan kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Seperti gambar di samping, anak-anak yang pulang sekolah atau yang pergi sekolah menggunakan energi untuk mengayuh sepedanya. Begitu juga dengan gambar di bawah, anak-anak yang sedang bermain bola membutuhkan energi untuk bergerak dan beraktivitas. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi itu yang dikatakan sebagai energi. Satuan energi. Dalam SI atau satuan internasional, energi memiliki satuan joule atau disingkat dengan J. Nama satuan ini diambil dari salah satu tokoh atau ilmuwan yang meneliti tentang kalor, yaitu James Prescott Joule. Jadi dari nama dia itu diambil satuan joule. Satuan joule ini setara dengan Newton meter atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter atau 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Untuk energi kalor panas dalam tubuh biasanya memakai satuan kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jenis-jenis energi. Yang pertama, energi kalor atau panas adalah energi yang dihasilkan oleh gerak partikel dalam suatu benda. Contohnya, api hasil pembakaran. Yang kedua, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik atau elektron yang bergerak. Energi listrik dihasilkan dari perubahan berbagai sumber energi seperti air, angin, panas bumi, cahaya, dan bahan bakar fosil. Yang ketiga, energi cahaya adalah energi yang berasal dari benda yang memancarkan cahaya. Misalnya, api, lampu, dan matahari. Matahari adalah sumber utama energi pada bumi. Yang keempat adalah energi bunyi. Adalah energi gerak yang dimiliki oleh partikel-partikel udara
yang bergetar. Tanpa udara tidak ada energi bunyi. Yang kelima, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Misalnya, bola yang menggelinding memiliki energi kinetik, dan masih banyak lagi bentuk dan macam-macam energi. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibedakan menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Kita lihat dulu yang A, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan dalam suatu benda. Jadi, energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Energi potensial itu diberikan atas dua. Yang A, yang pertama itu adalah energi potensial gravitasi bumi dan energi potensial elastisitas. Kita lihat dulu energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Semakin tinggi atau semakin menjauhi permukaan bumi, semakin besar energi potensial gravitasinya. Selanjutnya, energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan, misalnya pada karet ketapel dan busur panah, atau ditekan, misalnya pada per. Makin jauh perenggangan dan penekanannya, semakin besar energi potensial elastisitasnya. Seperti pada gambar, seorang anak misalnya menarik busur panah, maka semakin kuat penarikannya, maka semakin besar energi potensialnya. Ya, kemudian ketika dilepaskan, energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik. Menghitung energi potensial. Perhatikan gambar. Misalnya benda bermassa M dan berada pada ketinggian H yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jika percepatan gravitasi bumi itu G, maka benda tersebut memiliki energi potensial sebesar EP sama dengan M dikali G dikali H. Tanda titik pada rumus fisika itu adalah kali. Jadi, energi potensial itu adalah massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian atau H. Di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya joule atau joule, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Kalau dia dalam bentuk gram nanti harus kita rubah ke dalam bentuk kilogram. G percepatan gravitasi bumi, meter per sekon kuadrat. Nilainya adalah konstan. Untuk tingkat SMP biasanya memakai 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi nanti kalau sudah tingkat SMA, gravitasi bumi ini kita memakai 9,8 meter per sekon kuadrat. H itu adalah ketinggian benda, satunya adalah meter. Yang perlu Adik perhatikan, besarnya energi potensial itu dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut. Kemudian H atau ketinggian. Semakin tinggi benda tersebut, maka semakin besar pula energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Contoh soal energi potensial. Nazla memegang bola pejal yang bermassa 5 kg di atas sebuah meja, sehingga ketinggiannya 3 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial yang dimiliki oleh bola pejal tersebut? Jadi soalnya adalah seorang Nazla memegang sebuah bola pejal
yang bermasa 5 kg di atas sebuah meja, sehingga ketinggiannya antara bola pejal dengan lantai itu adalah 3 meter. Yang ditanya, berapakah energi potensial yang dimiliki oleh bola pejal tersebut? Penyelesaiannya, diketahui massa atau M sama dengan 5 kg. H atau ketinggian adalah 3 meter. G atau gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, energi potensial. Jawab, kita masukkan dalam rumus tadi ya, EP sama dengan MGH. Jadi dari penyelesaian atau yang diketahui, angka-angkanya telah kita ketahui, tinggal kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang kita peroleh tadi. Jadi massa kita ganti dengan 5 kg. G kita ganti dengan 10 meter per sekon kuadrat. H atau ketinggiannya 3 meter. Jadi langsung kita kalikan secara biasa. 5 kali 10 kali 3. Hasilnya adalah 150 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Satunya kita gabungkan. Karena kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu adalah sama dengan joule. Jadi hasil akhirnya adalah 150 joule. Jadi energi potensial yang dimiliki oleh bola pejal tersebut adalah 150 joule. B. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Semakin tinggi kecepatan benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Contoh, ketika pesepeda melaju semakin kencang, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Besarnya energi kinetik dapat ditentukan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, dari rumus dapat kita simpulkan semakin kecil massa benda, maka semakin besar energi kinetiknya. Kemudian V kuadrat, semakin laju atau semakin kencang benda tersebut melaju, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Contoh soal energi kinetik. Rafan melaju dengan sepedanya dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Jika massa keseluruhan Rafan ditambah dengan sepedanya itu adalah 60 kg, berapa energi kinetik yang dimiliki Rafan? Seperti gambar ya, Rafan dan sepedanya itu bermassa 60 kg dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi yang dimiliki oleh si Rafan? Penyelesaiannya, diketahui M atau massa sama dengan 60 kg, V atau kecepatan adalah 20 meter per sekon. Tanya, energi kinetik sama dengan, jawab, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi karena telah kita ketahui massanya dan kecepatannya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Massanya kita ganti dengan 60 kg, V-nya itu kita ganti dengan 20 meter per sekon dan dikuadratkan. Jangan lupa adik-adik sekalian ya, ini sering kesalahan, kecepatan ini lupa dikuadratkan. Jika seandainya dikuadratkan, maka satuannya juga ikut dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita selesaikan secara matematika, setengah dikali 60 dikali 400, hasilnya adalah 12.000 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu adalah joule, maka satuannya adalah 12.000 joule. Bisa juga disingkat dengan 12 kJ atau 12
kilojoule. Kadang soal-soal pada option ya yang kita cari itu hasilnya adalah 12.000 joule, ternyata optionnya adalah 12 kg atau 12 kilojoule. Sesama keduanya adalah sama-sama betul. Yang penting tergantung kelihayan mata kita dalam menjawab soal-soalnya. Hubungan energi potensial dan energi kinetik. Gabungan antara energi potensial dan energi kinetik membentuk energi mekanik. Jadi energi mekanik ini terjadi sesaat atau secara bersamaan. Contoh pada gambar 1, ketika bola pejal dipegang, maka bola pejal tersebut menjauhi pusat bumi. Itu adalah energi potensial. Energi potensial yang dimiliki oleh bola pejal. Tetapi setelah dilepaskan, bola pejalnya jatuh, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Pada gambar 2 begitu juga. Pada saat busur direnggangkan, ya, maka terjadi energi potensial. Tetapi setelah busur dilepaskan, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Maka secara matematis dapat tulis energi mekanik atau EM sama dengan EP ditambah EK. Jadi energi mekanik itu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Dapat juga ditulis dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat. Ini adalah ilustrasi hubungan energi potensial dan energi kinetik yang terjadi secara bersamaan. Hubungan antara energi potensial dan kinetik tadi itu adalah energi mekanik. Misalnya bola pejal itu pada posisi A memiliki ketinggian HA. Kemudian jatuh sampai pada posisi C. Kemudian kita slow motion kan, kita lambatkan. Seolah-olah bola pejal tersebut ada pada posisi B sampai pada posisi C. Pada posisi A karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya adalah 0. Maka energi mekanik pada posisi A sama dengan EP, MGHA. Kemudian pada posisi B, karena pada posisi B itu terjadi secara bersamaan, di sana ada juga energi potensial dan juga ada energi kinetik. Maka energi mekanik pada posisi B adalah EP ditambah dengan EK. Atau juga ditulis dengan rumus MGHB ditambah dengan setengah MV kuadrat. Hanya H mana? Hanya adalah HB atau ketinggian B. Kemudian pada posisi C, karena C itu sama dengan 0 atau ketinggiannya 0, maka energi potensial pada posisi C itu adalah 0. Maka energi mekanik sama dengan energi kinetik, setengah MV kuadrat. Kita lanjut sumber energi. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Yang A-nya adalah energi hasil tambang bumi. Misalnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Jadi, energi hasil tambang ini adalah energi yang tidak bisa diperbarui. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom partikel nuklir. Ini berasal dari atom partikel uranium. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Yang A adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk lainnya. Jadi energi matahari itu adalah energi sepanjang masa yang selalu tersedia di alam. Kemudian yang B, pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Yang C, energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin
untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Jadi pembangkit listrik tenaga angin ini memanfaatkan tenaga angin sebagai penggerak turbin pembangkit listriknya atau bentuk lainnya. Yang di energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air yang sering disebut juga dengan energi pasang surut air laut. Jadi itu beberapa sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kemudian kita lihat sekilas hukum kekekalan energi. Bunyi hukumnya adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya bisa dirubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi, energi ini sudah disediakan oleh Sang Pencipta. Manusia hanya bisa merubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sekian dulu ya materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga adik-adik sekalian atau peserta adik sekalian paham dan mengerti dengan materi yang kita sajikan. Dan kita lanjut nanti pada pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya. Saksikan terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.